Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin, kita bernyanyi. Haleluya, hari Minggu, hari
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang lebih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, datang pada Tuhan. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kuatkanlah kami untuk melakukan. Amin. Kita bernyanyi. Sujud di hadiratmu, kesaran sedih hatiku, karena bersalah dosaku, terimalah aku. Dengarlah hambamu, malangnya diriku, ku beriman kepadamu, terima hambamu.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel minggu ini yang tertulis di Yesaya 58, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 9a. Kita membaca secara bergantian. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu,
dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih menerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah, biarlah kasih Tuhan. Pakailah aku, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari pertama, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 5 Februari 2023. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Septuagesima. Topik minggu menjadi pelaku firman. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 5 Februari 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo Keluarga, Andri Wanto Tampu Bolon dan Ibu Melisa Hotmarina Boru Aritonang, datang dari Gereja Kristen Protestan GKI PA Raja Tarutung, alamat Jalan Jengki, Gang Melati, Sektor Cipinang Asam. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 5 Februari 2023, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Keempat, batas akhir penyerahan bingkisan Natal Sipalas Roha. Hari ini Minggu 5 Februari 2023, batas akhir pengambilan Sipalas Roha bingkisan Natal dari gereja diberitahukan kepada anggota jemaat, janda, duda, dan yatim piatu yang belum mengambil Sipalas Roha bingkisan Natal dari gereja, supaya segera diambil, diminta dari seksi sosial gereja HKBP Sutoyo. Yang kelima, Bona Tahun Parupuan HKBP Sutoyo. Kamis 9 Februari 2023, Pengumuman Parupuan HKBP Sutoyo akan melaksanakan pertangyangan Bona Tahun mulai jam 15 sampai dengan jam 19 WIB, bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo. Dihimbau kepada pengumuman Parupuan HKBP Sutoyo supaya hadir dalam acara Bona Tahun tersebut. Yang keenam, pertangyangan sektor live streaming. Kamis 9 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan pertangyangan sektor secara live streaming bertempat di gereja, masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada perhalado dan jemaat supaya hadir dalam pertangyangan tersebut, serta paduan suara untuk mengisi kor lagu pujian. Yang ketujuh, jadwal pertangyangan sektor. Mulai bulan Maret 2023, gereja kita akan melaksanakan pertangyangan sektor di rumah jemaat. Dihimbau kepada situa sektor supaya membuat jadwal pertangyangan sektor di rumah jemaat di sektor masing-masing. Yang kedelapan, Bona Tahun Paduan Suara AMA HKBP Sutoyo. Sabtu
sampai dengan Minggu 11-12 Februari 2023, Paduan Suara Ama HKBP Sutoyo akan melaksanakan pertanyaan Bona Tahun bertempat di Hotel Grand Pesona Cimande, Bogor, Jawa Barat. Yang ke-9, Baptisan Kudus. Minggu 12 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus pada ibadah jam 8.30. Bagi jemaat yang akan membaptiskan anaknya, sudah bisa meminta formulir baptisan di kantor gereja. Konseling baptisan kudus Jumat 10 Februari 2023 jam 16.00 WIB dengan membawa surat pengantar dari Situa Sektor, fotokopi buku anggota jemaat. Jemaat yang di sektor perserahan langsung ke sekretariat gereja. Yang ke-10, pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat. Minggu 12 Februari 2023 setelah selesai ibadah jam 6 WIB, gereja kita melalui seksi kesehatan akan melaksanakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, tensi, serta pembagian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Dihimbau kepada jemaat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan supaya puasa 10-12 jam sebelum pemeriksaan. Yang ke-11, pelajar sidi khusus. Gereja kita membuka pendaftaran untuk pelajar sidi khusus selama bulan Februari 2023, khusus bagi jemaat yang berumur 20 tahun ke atas, bagi jemaat di luar jemaat HKBP Sutoyo, supaya membawa surat pengantar dari gereja asal. Yang ke-12, berita duka cita, telah meninggal dunia Rudi Voller Ramot Silitonga, Senin 30 Januari 2023, tutup umur 37 tahun, meninggalkan istri Sarjani Boru Sidauruk dari sektor Kalibata. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dengan firman-Mu penuhi hatiku.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dari ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahwa surat Yakobus ini ditujukan bagi orang Kristen di luar Yerusalem, yang disebut dengan perserahan atau diaspora. Rasul Yakobus melihat bahwa pertumbuhan kekristenan itu di dalam hal mengikuti ibadah-ibadah, dalam hal melakukan ritual keagamaan, mereka sudah dapat dikatakan adalah orang Kristen yang setia. Mereka beribadah, mereka berdoa. Akan tetapi cara hidup kekristenan yang demikian Rasul Yakobus mengkritisi, di mana bahwa orang Kristen itu tidak hanya cukup dengan melakukan ritual keagamaan, tidak cukup dengan hanya berdoa, sehingga Yakobus menitik beratkan suratnya ini dengan perkataan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi Rasul Yakobus mau mengarahkan hidup orang Kristen itu tidak hanya beribadah, berdoa, dan mendengar firman Tuhan, tetapi iman itu harus berbuat nyata di tengah-tengah kehidupannya. Ikonarongdo
pangulahonon. Sian parbueni hatani debata naung ditangikon dari firman Tuhan yang ia dengar atau yang dia terima. Itulah sebabnya Yakobus memberikan suatu kritisan di dalam ayat 22 ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kualitas kekristenan kita, mungkin ada yang berpendapat kalau dia begitu banyak menghafal ayat-ayat Alkitab dan dia juga pandai di dalam suatu perkataan dengan menghubungkan ayat-ayat firman Tuhan, mungkin ada juga orang yang telah membanggakan diri tentang hal itu. Ada juga orang kalau dia sudah mengetahui banyak firman Tuhan, bahwa dia yang menganggap bahwa dialah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar. Akan tetapi Rasul Yakobus menitik beratkan kualitas kekristenan itu menurut dia tidak diukur berapa banyaknya firman Tuhan yang telah didengar, atau berapa banyaknya ayat-ayat firman Tuhan yang dia ketahui, atau berapa banyaknya ayat-ayat yang dia hafal di tengah-tengah hidupnya. Tetapi Yakobus mengatakan kualitas kekristenan itu diukur dari berapa banyaknya firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan di dalam hidup kita. Itulah mengenai ukuran daripada kualitas kekristenan dan iman menurut Rasul Yakobus. Itulah sebabnya mendengar dan mengetahui firman Tuhan, kalau hanya sebatas di sana, Yakobus mengatakan itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak ada apa-apanya. Itu sama dengan ibarat makanan yang terhidang di meja, yang bermacam-macam jenis lauk pauk di sana. Kalau cuma kita pandang dia dan tidak kita cicipi, mungkin kita tidak tahu mana yang enak, mana yang kurang enak, mana yang melebihi garamnya dan lain sebagainya. Dan sama juga seperti orang sakit. Ada seseorang yang sakit, dia pergi kepada dokter ahli atau dokter spesialis, dan dia juga meminta obat yang paling mujarab, paling ampuh, dan kita katakan obat yang lebih baik. Setelah dia pulang dari hadapan dokternya, dia tidak melakukan anjuran dokter tersebut. Karena seorang dokter terhadap pasiennya, dia akan memberikan anjuran-anjuran yang harus dilakukan seorang pasien. Tetapi pasien ini pulang dari hadapan dokternya, obatnya disimpan, kemudian dia pergi menemui sahabatnya. Orang sakit ini hanya menceritakan bahwa dokternya itu sangat-sangat jago, sangat berkualitas. Memang benar-benarlah dokter itu yang disebut dengan dokter ahli.
Dan yang diceritakan juga mahalnya obatnya itu. Kalau itu aja yang dia kerjakan seorang pasien, sampai kapanpun pasti tidak sembuh sakitnya. Yang harus dilakukan seorang pasien itu, dia harus menuruti anjuran dokternya. Salah satunya dia harus disiplin untuk mengkonsumsi obatnya. Maka pasti akan ada perubahan dalam dirinya, perubahan dalam tubuhnya. Jadi harus dikonsumsi dan taat kepada anjuran dokter. Jadi selaku kita sebagai pasien, kita tidak menaati apa yang dianjurkan dokter dan kita tidak melakukan itu, sampai kapanpun kita akan berbaring di dalam sakit kita. Itulah sebabnya Nats ini mau memberi pencerahan kepada orang Kristen, kepada kita tentunya pada saat ini. Dan coba kita bayangkan saudara-saudara, setiap hari, setiap minggu seperti ini, berapa juta orang Kristen yang mendengar firman Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau ada pertanyaan, sudah berapa banyak orang Kristen yang melakukan firman Tuhan yang didengar? Tentu jawabannya hanya Tuhanlah yang tahu. Sebenarnya Yakobus di sini memberikan suatu teguran kepada orang Kristen kalau memang cuma mendengar dan tidak melakukan apa yang dia dengar. Dikatakan bahwa dia itu adalah menipu diri sendiri. Berarti kita sering membohongi diri kita sendiri. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak pernah kita lakukan. Yakobus mengatakan bahwa kita membohongi diri kita sendiri. Dan Yakobus belum mengatakan membohongi Tuhan di sini ya, tetapi membohongi diri sendiri. Bagaimana kita supaya dapat melakukan firman Tuhan ini ya? Karena melakukan ini ya sangat sulit. Tidak semudah mendengar, tidak semudah mengatakan, dan tidak semudah menghafalkan firman Tuhan untuk melakukannya. Kenapa orang Kristen itu sulit melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya? Kalau menurut Rich Warren, karena memang iblis itu selalu menghalang-halangi kita untuk melakukan itu. Kita sudah mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, tetapi iblis juga akan berusaha dengan sekuat tenaga dan semampunya untuk menghalang-halangi kita untuk melakukan firman itu. Ido mabbaik kita maul mangulahon hatani Tuhani. Dengan cara apapun iblis itu mengacau pikiran kita atau tidak membuka hati kita untuk melakukan, ya dia pasti berusaha. Dan tidak ada orang lain yang menghalang-halangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Yang menghalangi kita adalah iblis. Itulah sebabnya bagaimana kita sebagai orang Kristen pada saat ini yang selalu tekun untuk mendengar. Memang mendengar juga suatu pekerjaan yang sulit ya. Itu sangat sulit. Mauldo mangulahon mabigi. Alanido ada orang sotur pukon. Yakobus mengatakan
bahwa agar kita mendengar jalabakol makatahun, banyak mendengar, sedikit berbicara. Kenapa? Kalau terlampau banyak berbicara, dang tikosbe inna si Jakobus. Untuk itu tantangan kita pada saat ini adalah bagaimana kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Tantangan kita adalah yang disebut dengan iblis. Kenapa itu dikatakan? Puasa didokoni. Allah, karena iblis juga tahu firman Tuhan. Dia tahu. Iblis, kita ingat dulu bagaimana cara iblis mencoba Yesus. Bagaimana cara iblis mencobai Ayub. Bagaimana iblis itu mencobai orang yang pertama itu, yaitu Hawa. Dia tahu firman Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak pernah dilakukan iblis apa? Dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Holani do naso diulahoni, anggona singi, boy diulahosi polisi. Semua bisa dilakukan itu. Tetapi melakukan firman Tuhan itu tidak pernah dia lakukan itu. Dang nama dok nasolo mangulahon hatani debata atau yang tidak melakukan firman gabi songonia tidang nama dok songonia. Tetapi itulah sebabnya Yakobus mengibaratkan seseorang itu yang selalu mendengar, yang rajin mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Yakobus mengibaratkan bagaikan seseorang yang berdiri di depan cermin. Di depan cermin, kalau kita berdiri di depan cermin, cermin akan menunjukkan diri kita, muka kita. Iya, dan cermin tidak mau berbohong. Kalau memang ada suatu bintik di muka kita, dia tunjukkan itu. Dan kalau kita bercermin, apa yang selalu kita lakukan? Ahadona taula bolonunga tadopakon cermini. Ya kita sibuk dengan merias diri kita. Kan itu kan? Kita sibuk mempercantik diri kita. Ya. Kita sibuk untuk melakukan apa yang kita butuhkan dalam diri kita. Kalau perempuan dia sibuk, ya mah bagaimana rambutnya supaya rapi, bagaimana lipstiknya supaya tidak berserak, ya kan? Melalui cermin itu bisa diatur. Sehingga melalui cermin itu kita dapat memperindah, mempercantik diri kita sendiri. Mungkin juga hal itu muncul di dalam hidup orang Kristen pada saat ini. Bahwa orang Kristen itu sibuk dengan pribadinya sendiri. Tetapi orang yang bercermin, kalau dia sudah meninggalkan cermin, tidak tahu lagi apakah ada noda di wajahnya atau rambutnya sudah teracak-acak, nggak tahu lagi itu. Untunglah kalian pakai masker, ya kan? Bagi wanita jangan dibuka maskermu kalau nggak sampai ke rumah. Kenapa? Karena dengan memakai masker itu lipstikmu itu udah sampai ke sini bisa. Lipstik itu udah sampai ke sini karena mungkin dengan masker itu bergoyang-goyang lipstik pipe gabe margeser mabuti. Kalau nggak percaya, buka dulu maskermu, berkacalah kalau ada kacamu situ. Pasti kau nanti terus sibuk untuk memperbaiki dirimu sendiri. Saudara-saudara, Yakobus mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak sekedar pengumuman
bahwa firman Tuhan itu tidak sekedar informasi. Firman Tuhan itu tidak sekedar seruan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi firman Tuhan itu adalah firman yang harus dihidupi. Karena firman Tuhan itu adalah hidup bagi orang Kristen. Firman itu adalah hidup bagi orang percaya. Firman itu menjadi terang bagi orang yang percaya. Terang, firman itu menjadi pelita bagi orang yang percaya. Jadi firman itu akan mengubah hidup kita ini kalau kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Dia akan bekerja dan mengubah hidup kita ini. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan khotbah ini atau nats ini ada yang tertulis dalam ayat 25. Tapi bukan berarti bahwa khotbah ini udah terus selesai ya. Masih belum. Kalau udah dikatakan kesimpulan biasanya kira-kira 1-2 menit lagi pasti udah selesai. Tapi belum. Sabar dulu sebentar lagi. Pada ayat 25 itu dengan kalimat yang pendek dikatakan, bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Berbahagia. Karena pada ayat 25 itu dikatakan bahwa kebahagiaan orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini apabila dia dapat berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik terhadap sesama. Atau kata lain disebut, alangkah bahagianya hidup kita ini kalau kita mau hidup berbagi dengan orang yang lain. Dengan orang yang lain. Kalau suara dari epistel kita tadi Yesaya 58, apalagi ayat yang ke-7, kita diarahkan supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Itulah yang melakukan firman. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Banyak orang Kristen pada saat ini yang mau membagi-bagikan rotinya kepada orang yang sudah kenyang. Setuju dengan tadi sih? Itu ate. Kita jarang berbagi kepada orang yang lapar, tapi kita sering berbagi kepada orang yang sudah kenyang. Tetapi kalau kita memotong roti kepada orang yang lapar, alangkah bahagianya orang lapar itu menerima sepotong roti yang kita berikan. Alay molo dile kodo tu namora, la sada pehipal roti na tinyo mi, karena dia masih kenyang, dia tidak butuh itu. Makanya Yesaya mengatakan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Jadi berbagilah kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, bagaimana kita membuka pintu rumah kepada orang yang tidak memiliki rumah. Jemoladong pe aka bagasta na di kontrakon unang maposa-posa huwa deh. Unang maposa-posa, jangan terlampau menyakiti lah. Ya. Karena Yesus mengatakan di dalam nats ini, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan kemudian dia berkata, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Dan yang terakhir, dan tidak menyembunyikan diri
terhadap saudara sendiri. Banyak kehidupan orang Kristen sangat sulit hidup bersaudara dekat. Dakuboto tongi ipakilalau kamu nai. Bisa kita rasakan itu. Kalau kita dengan saudara dekat kita sangat sulit. Berkomunikasi juga sangat sulit. Memberikan sesuatu pun sangat sulit. Tetapi Yesaya mau mengatakan supaya kita jangan menyembunyikan diri kita dari saudara kita. Yang artinya siapapun itu. Selagi kita bisa memberi, membantu, mari membuka diri. Dan itulah kebahagiaan yang dianjurkan dan yang disarankan oleh Yakobus dalam nats ini. Agar setiap orang Kristen yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah hidup dan menerima firman Tuhan, hendaknya berbagi dengan yang lain. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan membangkitkan semangat buat kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yang membuka diri untuk saling berbagi, agar kami dapat sama-sama bersukacita menjalani hidup yang Engkau berikan buat kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengajar kami dan mengarahkan hidup kami, agar kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu mampu melakukan firman-Mu, agar jangan terhalang dalam hati dan pikiran kami untuk berbuat baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami berdoa, di mana kami akan menjalani hari-hari kehidupan yang Kau berikan, yang menghadapi begitu banyak tantangan yang dapat melelahkan kami. Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami, memberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan kami masing-masing, seberat apapun itu, agar kami dapat memperoleh buah dari karya dan kerja keras kami. Tuhan, juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menjadi penyembuh buat mereka. Jemaat-Mu yang bergumul, kiranya Tuhan yang memberikan pencerahan buat mereka, agar seluruh jemaat-Mu Tuhan merasakan kasih Tuhan, merasakan firman-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, untuk hari esok kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan hikmat buat kami masing-masing, agar apa yang kami lakukan memberikan yang terbaik buat hidup kami dan juga buat saudara-saudara kami di sekeliling kami. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami tidak menipu diri kami sendiri di hadapan Tuhan yang selalu setia mendengarkan Engkau. Kuatkan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu, dengan sukacita mari kita menyampaikan persembahan kita dan juga menyampaikan ucapan syukur kita untuk bulan ini atas berkat Tuhan yang kita terima. Kita bernyanyi. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Atas seluruh Parhalado HKBP Sutoyo dan juga atas seluruh Parhalado yang melayani ibadah kita pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas persekutuan ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan sukacita buat kita masing-masing. Untuk itu kami mengakhiri Horas Marita Saluhna.